Nah, saya mau jelaskan kali ini penting, saudara dengarkan. Kalau saudara bisa mengerti, saudara bisa tangkap, maka saudara akan mengalami luar biasa. Yang pertama tentang perjamuan kudus. Kalau saudara bisa mengerti tentang perjamuan kudus, saudara lakukan dengan benar, saudara akan mengalami hal yang luar biasa sekali dari perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus itu apa, saudara? Memperingati, katakan saudara, perjamuan kudus itu apa? Memperingati apa? Korban Yesus di atas kayu salib. Dia sudah rela gantikan kita. Karena kasihnya yang luar biasa, dia tidak salah, dia rela berikan dirinya, dianggap diputusi sebagai yang bersalah, dihukum, disiksa, ditimpakan semua kutuk dalam hidupnya, dia terima semua. Bahkan orang yang tetap berbuat dosa, mencela dia, masih berbuat jahat, dia doakan di atas kayu salib, dia terima, dia rela loh saudara, dia tetap mau terimanya sampai aja dia berkata sudah selesai. Maka selesai. Dosa kita sudah ditanggung. Hukuman yang harusnya untuk kita sudah ditanggung. Sakit penyakit sudah ditanggung. Kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara dengar ya. Kalau saudara bisa menghayati betapa besar kasihnya Tuhan Yesus untuk saudara pribadi. Kalau tanpa kasih Tuhan, tanpa pengorbanan, saudara orang berdosa. Kita semua masuk neraka. Tanpa ada pengampunan masuk neraka. Kita tidak ada sebagaimana sekarang ada. Kalau saudara bisa mengerti, mengena ya kasih Tuhan, menyadari, makin kita menyadari, kita akan sungguh-sungguh terjamah hati kita. Kita akan sungguh-sungguh ambil keputusan. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya tidak mau menyakiti hatinya Tuhan lagi. Saya mau setia pada Tuhan. Saya mau taat pada Tuhan. Saya mau belajar membalas kebaikan Tuhan, membalas cinta kasihnya Tuhan. Kalau saudara bisa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan untuk saudara. Satu kali Tuhan Yesus ada di rumah Simon orang Farisi. Lalu datang perempuan berdosa. Dengan takut-takut di bawahnya. Lalu dekat kaki Yesus menuangkan minyak narwastu yang mahal. Bukan satu tetes ya, bukan satu gitu ya. Diputuskan ya, atasnya dituangkan. Mengusapnya dengan rambut cerah. Sambil nangis di bawah kaki Yesus. Simon orang Farisi dalam hati berkata, kalau Yesus sungguh-sungguh Tuhan Mesias, kalau Yesus itu Nabi, pasti Yesus tahu ini perempuan berzina, najis, gak mau pasti. Dia hanya ngomong dalam hatinya. Tapi Yesus tahu apa yang dalam hatinya. Yesus tanya Simon, kalau ada orang hutang di zaman sekarang ya 10 miliar gak bisa bayar, hanya sudah dilunaskan, dibebaskan. Lalu ada orang yang kedua utang 10.000 rupiah juga nggak bisa bayar, ya sudah dibebaskan. Mana orang yang lebih bersyukur, lebih berterima kasih? Ya Simon ngomong yang 10 miliar, mosok 10.000, yang utangnya besar nggak mungkin bisa dilunaskan, itu dia akan sangat bersyukur, terima kasih. Yang nyadari, lalu Tuhan ngomong, Simon, aku datang, ya. Perempuan ini nyambut aku minyak narwastu dengan itu. Engkau enggak buat apa-apa. Air untuk cuci tangan saja engkau enggak nyediakan. Betul tak? Engkau tidak nyapa, tidak apa-apa, ya sudah duduk saja. Engkau enggak melakukan banyak. Karena engkau enggak merasa hutangmu yang banyak diampuni. Engkau merasa ahli Taurat. Engkau merasa orang baik. Engkau merasa enggak hutang banyak. Engkau merasa ya dosamu cuma sedikit diampuni. Biasa-biasa terhadap Tuhan. Tapi wanita ini menyadari dosanya besar, dosanya sangat kecil, luar biasa. Hanya karena kasih Tuhan, dia bisa diampuni, dia bisa dipulihkan, dia bisa diselamatkan. Dia hancur hati, dia datang. Waktu dengan aku di sini, dia datang untuk belajar membalas kasih saya. Tuangkan minyak. Betul? Saudara dengar. Saudara kalau tidak bisa merasakan kasih Tuhan, saudara nggak bisa hatimu terjamah. Betul, biasa hidup ya ikut Tuhan, Kristen ya Kristen. Seperti tadi, nggak berbuat apa-apa. Dosa ya dosa, nggak taat ya nggak taat. Saudara, nggak pernah tergerak membalas kebaikan Tuhan. Tapi beda, saudara yang mengalami kehancuran. Saudara mengalami sesuatu yang saudara tahu, habis hidupmu. Kalau enggak Tuhan,
saudara akan beda. Saya ngalami. Karena saya habis-habisan. Saya hancur. Saya sudah jadi sampah. Saya tahu betapa besar Tuhan itu. Membuat saya banyak berusaha mentaati. Perjamuan kudus memperingati kasih Tuhan yang luar biasa. Pakailah saat perjamuan kudus meresapi betapa besar pengorbanannya. Betapa besar kasihnya, pengorbanannya sampai kita bisa keadaan sekarang. Makin saudara nyadari, hatimu akan makin terjamah. Makin saudara menyadari, hatimu akan makin penuh kasih. Kasih Tuhan akan penuhi hatimu. Makin saudara sadari, saudara ingin dekat dengan Tuhan. Saudara ingin setia. Saudara akan taat. Saudara akan tinggalkan dosa. Saudara akan berusaha membalas kebaikan Tuhan. Itu perjamuan kudus. Jangan biasa-biasa. Roti, anggur, gak ada apa-apanya. Untuk memperingati, ingatkan kita betapa besarnya kasihnya. Dan juga segala yang disediakan saudara akan terima. Pengampunan terima. Yang berdosa ngakui, minta pengampunan terima. Kesembuhan dan semuanya. Ya, kita akan lakukan perjamuan kudus. Tapi tadi saudara pakai nyadari, diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan.